Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Pertama saya ucapkan mohon maaf karena pertemuan pertama ini yang seharusnya kita lakukan secara langsung lewat Google Meet atau Zoom, terpaksa saya alihkan menjadi pertemuan lewat video pembelajaran karena saya mendadak ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, ada pertemuan dengan yayasan sekalian untuk buka bersama, maka terpaksa saya alihkan menjadi pertemuan lewat video pembelajaran. Semoga pengalihan metode ini tidak mengurangi substansi dari pembelajaran ini. Baik, perkenalkan saya Ihsanul Arif. Saya bekerja atau mengajar di Akademi Farmasi Arsi Pontianak. Di awal semester kemarin diminta bantuan oleh Prodi Pasca Sarjana Kimia untuk membantu mengajar di mata kuliah kimia komutasi. Nah, sebagai informasi, sebagai pengenalan awal, saya alumni Untan juga di S1 angkatan 2005 di bawah bimbingan Bu Berlian Sitorus yang mengajar kemarin di sebelum UTS. Kemudian saya melanjutkan S2 dan S3 di UGM. Nah, saya diminta membantu mengajar mata kuliah ini karena memang bidang S2 dan S3 saya adalah di kimia komutasi, terutama di dalam perancangan obat. Baik, itu perkenalan singkatnya. Nanti kita akan mengenal lebih lanjut di pertemuan Google Meet, insya Allah. Semoga pekan depan sudah bisa bertemu lewat Google Meet. Baik, hari ini untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang metode QSAR, yaitu Quantitative Structure Activity Relationship atau yang sering di Indonesia akan menjadi hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau sering disingkat sebagai HKSA. Tapi lebih familiar adalah dengan kisarnya, masih dalam bahasa Inggrisnya. Nah, sejarahnya, jadi metode ini sudah lama, dari tahun 62 itu Hans dan Muir mempublikasikan kajiannya tentang masih HSA, jadi masih SAR saja, belum kuantitatif. Jadi Hans itu pada tahun 62, jadi Hans ini juga termasuk sebagai pionir dalam QSAR. Pertama, dia masih sifatnya kualitatif, jadi hanya hubungan antara struktur dan aktivitas, khususnya terkait hubungan antara pengaturan tumbuh tanaman terhadap konstanta Hammad dan hidrofobisitas. Jadi, mereka mentreatment tanaman, ya, kemudian mereka amati pupuk itu kan mempunyai konstanta Hammad dan seberapa hidrofob dia. Nah, itu kemudian dihubungkan oleh Hans dan Muir pada tahun 62. Nah, berikutnya metode ini dikembangkan oleh Fujita dan Hans lagi. Jadi Hans masih bertahan di HSA ini. Nah, kemudian mulai di kuantitatifkan, yaitu sehingga menghasilkan persamaan yang dikenal sebagai persamaan Hans, log 1 per C. Jadi kita bahas kenapa seringkali tidak 1 per C saja atau hanya menggunakan konsentrasi saja, seringnya itu sebagai log karena sebagian besar peningkatan aktivitas atau pengaruh dari struktur itu sifatnya logaritmik, makanya agak linear, maka dibuat bentuk logaritmanya. Mohon maaf, saya agak batuk. Nah, ini ternyata terpengaruh atau mempunyai hubungan terhadap alfa sigmanya, kemudian BP dan CK-nya. Nah, ini namun persamaan pertama ini log 1 per C dan seterusnya ini ternyata gagal. Kemudian dikembangkan lagi menjadi persamaan paraboliknya. Jadi tidak hanya di sumbu Y-nya yang dilogkan, tapi juga di sumbu X-nya sebagai penyusun. Persamaannya juga dilogkan. Ternyata jauh lebih berhasil di dalam menghubungkan antara struktur dan aktivitas. Nah, ini sejarah pertamanya. Nah, kemudian di dalam QSAR itu ada alur yang sebenarnya siklus, jadi tidak berhenti sebenarnya. Jadi pertama dimulai dari data. Jadi data chemical information ini, jadi ini seringkali diperoleh kalau penelitian itu diperoleh dari paper-paper yang misalnya si A mensintesis beberapa senyawa turunan dari satu senyawa induk, itu dia mensintesis, kemudian dielusidasi, didapat strukturnya dari sekian senyawa turunan itu. Nah, kemudian diuji terhadap misalnya aktivitas antioksidannya kah, atau antibakteri, atau
aktivitas farmakologis lainnya yang kemudian menjadi informasi kimiawi itu atau chemical information. Nah, kemudian di metode QSAR itu kemudian dibuat model matematisnya, mirip seperti tadi persamaan Hans dan sebelumnya tadi. Nah, dapatkanlah persamaan QSAR-nya itu. Nah, kemudian divalidasi secara statistik, nanti kita bahas seperti apa validasinya. Kemudian diinterpretasikan informasi tersebut sehingga bisa digunakan untuk mendesain atau merancang senyawa kimia yang lebih baik. Jadi, fungsi utama QSAR itu yang di dalam pemodelannya adalah terutama kepada desain atau perancangan senyawa baru yang lebih baik dari senyawa-senyawa yang sudah ada. Nah, kemudian setelah dirancang tadi, kemudian disintesis juga. Setelah disintesis, kemudian diuji, bisa menambahkan database yang sudah ada. Kemudian siklus ini terus berulang. Jadi penelitian QSAR ini tidak berhenti sebenarnya. Jadi terus berulang seperti itu, didapatkan senyawa baru yang lebih baik, kemudian masukkan ke database, kemudian terus dibuat persamaan QSAR baru karena sudah ada senyawa baru, kemudian dirancang senyawa baru lagi yang lebih baik, dan seterusnya seperti itu. Itulah alur dalam QSAR. Nah, ada beberapa definisi yang perlu dipahami di awal dalam membahas tentang metode QSAR ini. Yang pertama adalah ada yang namanya disebut sebagai deskriptor, yaitu suatu nilai yang menggambarkan kondisi spesifik dari suatu molekul. Ini nanti kita bahas seperti apa contoh-contoh deskriptor itu. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai model. Dalam model QSAR itu adalah persamaan matematis yang menunjukkan hubungan linear. Jadi, pengembangan pertama QSAR itu masih dalam bentuk persamaan linear, tapi ke belakang atau dewasa ini sudah mulai ke model-model yang sifatnya non-linear. Tapi memang tetap kalau untuk fungsi desain itu lebih disukai atau lebih mudah diinterpretasikan di dalam model yang sifatnya linear. Jadi model itu menghubungkan antara aktivitas dan beberapa deskriptor. Jadi aktivitas di model adalah sebagai sumbu Y, kemudian deskriptor-deskriptor itu berfungsi atau berada di sebagai sumbu X. Nah, kemudian ada proses namanya validasi. Nah, ini juga menjadi penting dalam QSAR dan di semua metode komputasi itu harus ada metode yang memvalidasi hasil tersebut. Jadi, validasi ini adalah secara umum memastikan bahwa model komputasi kita itu sedekat atau semirip mungkin dengan hasil eksperimen di realnya. Maka kalau untuk di QSAR sendiri, validasi ini adalah proses pengujian seberapa akurat dan reliable. Jadi nanti ada nilai-nilai yang harus dipenuhi sehingga bisa dianggap sebagai valid, akurat dan reliable. Jadi 3 ini yang kalau yang lainnya sama seperti ilmu kimia umumnya, ini beberapa istilah yang mungkin baru di dalam QSAR. Nah, di QSAR sendiri ada beberapa dimensi. Dimensi QSAR yang sekarang mulai dikembangkan. Yang pertama adalah 0 dimensi. Ini dimensinya bukan dalam makna ruang ya. Kalau ruang itu kan kita punya 3 dimensi X, Y, Z begitu. Tapi dalam QSAR itu lebih kepada tidak mewakili sumbu X, Y, Z seperti ruang. Ada 0 dimensi namanya, maka diturunkan dari rumus kimia. Jadi rumus kimia menjadi deskriptornya nanti. Kemudian ada yang 1 dimensi, kemudian 2 dimensi. 2 dimensi itu lebih kepada penggambarannya. Kemudian 3 dimensi itu lebih kepada spasial, geometri spasialnya. Kemudian 4 dimensi juga sudah mulai ada, walaupun tidak terlalu populer. Ini lebih kepada konformasi, kemudian orientasinya juga. Kemudian kondisi terprotonasinya. Kemudian 5 dimensi itu lebih kepada ligand base. Ini mirip-mirip docking, nanti kita bahas di docking. Kemudian 6D itu, 5D ditambah kondisi tersolvasi. Jadi ada penambahan parameter itu atau parameter atau deskriptor itu menambah dimensinya. Kemudian 7 dimensi itu lebih kepada sudah menggambarkan seperti apa target reseptornya. Ini nanti kita bahas lebih detail di dalam metode docking. Nah, QSAR itu sudah banyak dimensinya yang sudah dikembangkan. Tapi saat ini yang masih paling populer adalah yang 2D dan 3D.
Nanti kita lihat seperti apa dimensi kisar dalam 2D dan 3D. Nah, kemudian kisar sendiri itu ada dua tujuannya. Pertama adalah untuk klasifikasi yang atas, kemudian ada kemudian yang untuk regresi yang ini paling umum untuk tadi yang sudah saya sebutkan untuk merancang senyawa baru. Nah, untuk klasifikasi sendiri ini lebih kepada mengelompokkan tadi chemical information tadi informasi kimia tadi dikelompokkan. Oh, ini yang sekelompok atau lebih mirip. Kemudian ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi makanya metode yang digunakan adalah lebih kepada linear discriminant analysis, metode yang digunakan, metode statistiknya, atau juga regresi logistik. Ini tidak kita bahas lebih lanjut, ini sebagai info tambahan saja, karena kisar yang lebih populer dan yang lebih berkembang adalah yang bawah, yang regresi. Jadi, regresi itu lebih kepada data sifatnya kuantitatif tadi. Tadi misalnya senyawa A dengan struktur begini punya aktivitas sekian. Senyawa B dengan struktur berbeda substituen misalnya punya aktivitas sekian. Nah, itu dimodelkan dengan kisar, dapatlah regresi. Nah, ada dua model atau dua metode yang paling sering, yang linear, bisa dengan multiple linear regression atau MLR, atau PLS, partial least squares. Atau yang tadi saya bilang ada metode yang sudah non-linear sekarang, ada sifatnya ANN, Artificial Neural Network, ini juga sudah saya pernah gunakan. Powerful memang, tapi lebih susah interpretasinya. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian juga bisa berbasis RBF, Radial Basis Function. Jadi ada dua tujuan pemodelan kisar, ada untuk klasifikasi dan ada untuk regresi sebagai tujuan perancangan senyawa baru. Nah, tahapan pertama atau kita sekarang masuk ke tahapan-tahapan bagaimana melakukan pemodelan kisar ini. Pertama adalah pemilihan senyawa. Jadi kisar klasik atau kisar yang masih dikembangkan sampai saat ini adalah yang masih populer adalah masih dominan. Ini menggunakan satu senyawa induk. Jadi misalnya turunan flavon atau mungkin santon gitu ya. Nah, kemudian yang berbeda adalah RR-nya atau substituennya. Sebagai contoh ini tabel pertama. Ini struktur utamanya ada 3 cincin, ada A, B, C, kemudian ada X di sini. Nah, X yang berbeda-beda inilah yang membedakan dari analog. Jadi analog itu adalah serangkaian senyawa dengan satu induk. Ya, istilah analog di dalam QSAR itu adalah serangkaian senyawa yang punya satu senyawa induk. Nah, ini X-nya ini berganti-ganti, ada S, ada metil, ada O, ada amina begitu ya. Nah, ini punya nilai sendiri-sendiri, nilai A sendiri, nilai A yang ini juga sendiri. Jadi ini satu senyawa induk. Kemudian juga ada yang ini mirip-mirip, tetapi yang berbeda ada dua, ada X dan Y serta R-nya berbeda. Nah, ini XC-nya seperti ini, kemudian R-nya seperti ini. Nah, ini juga punya aktivitas yang juga berbeda-beda. Jadi, sampai saat ini dan saya juga masih memegang prinsip bahwa sebaiknya pemilihan senyawa yang kita gunakan untuk membangun model kisar, untuk merancang senyawa baru adalah lebih kepada senyawa yang punya satu induk. Jadi analog sifatnya. Walaupun juga sekarang juga berkembang kisar yang lebih luas. Jadi tidak satu senyawa induk, tapi nanti itu lebih kepada regresi saja, tidak sampai kepada perancangan senyawa baru. Karena trennya akan sulit dilihat jika berbeda-beda senyawa induknya. Nah, ini jadi QSAR itu masih lebih dominan menggunakan serangkaian senyawa analog yang mempunyai satu senyawa induk. Nah, kemudian, ini juga yang saya bilang tadi, ada beberapa penelitian yang menggunakan senyawa induk yang berbeda. Dia ada PubChem ID-nya. Nah, ini. Nah, chemical structure-nya tidak terlalu mirip, tapi mungkin masih satu golongan besar begitu ya. Ini mungkin C6, C3, C6 ini flavon. Tapi tidak terlalu mirip seperti yang tadi. Ini juga dicari PIC-nya. Jadi IC itu inhibitor concentration 50. Mungkin teman-teman juga sudah familiar. Nah, itu kemudian dibuat log-nya menjadi P. Jadi PIC 50 itu mirip seperti pH. pH itu kan min log konsentrasi H.
Nah, kalau P IC50 adalah min log dari IC50. Nah, ini kemudian ini prediksinya dengan kisarnya dia, ya, hasilnya ternyata cukup mirip. Nah, jadi ada dua pendekatan, ada senyawa yang satu induk, ada juga senyawa yang tidak terlalu mirip. Jadi ada dua pendekatan di dalam pemilihan senyawa di dalam QSAR. Nah, ada beberapa jenis data biologis atau aktivitas yang bisa kita gunakan di dalam membangun atau meneliti dengan metode QSAR. Yang pertama adalah reseptor terisolasi, jadi ada konstanta inhibisi, ada afinitas, itu bisa digunakan sebagai sumber data di dalam membangun persamaan QSAR. Kemudian sistem selular juga bisa, sistem sel ada konstanta inhibisi tadi, log1 per IC50, ada log1 per C, dan seterusnya. Termasuk juga kondisi mutagenitas. Kemudian juga bisa di sistem in vivo. Jadi ada in vivo reaction rate, kemudian pharmacodynamic rate. Jadi ada banyak aktivitas, jadi aktivitas itu tidak sempit cakupannya dalam QSAR, bisa banyak jenis-jenis data biologis yang bisa kita gunakan. Berikutnya, nah, di dalam QSAR ada istilah namanya dataset. Nah, dataset itu terbagi dua. Ada yang training set, ada test set. Apa itu training set? Jadi training set itu adalah serangkaian data untuk membangun model. Sementara test set itu sebagian data tadi yang kemudian dipisahkan tidak untuk membangun model, tapi digunakan untuk memvalidasi model. Nanti kita bahas seperti bagaimana membaginya dan bagaimana penggunaannya. Kemudian, nah, ada kaidah seperti apa kita. Jadi training dataset ini berasal dari dataset yang sama. Jadi satu dataset misalnya 20 senyawa gitu ya. Nah, sebagiannya menjadi training set, sebagian menjadi test set. Jadi tidak senyawa yang berbeda, tapi masih dalam satu rangkaian senyawa atau senyawa analog yang sama. Nah, kaidahnya rasio training dan test set itu ada yang 80-20, berarti misalnya kalau 20, berarti 16-nya adalah training, 4-nya adalah test set. Atau juga ada yang dengan rasio 75-25. Berarti kalau 20 tadi, 15-nya adalah training, 5-nya adalah test set. Jadi kebanyakan dua rasio ini jarang yang menggunakan rasio berbeda. Jadi dua rasio ini yang sering digunakan dalam pembagian atau splitting data untuk menjadi training set dan test set. Nah, seperti apa kita memilihnya? Nah, ada kaidah umum, walaupun juga tidak terlalu mengikat seperti itu, dari Jain et al. Dari tahun 2012, paper saya masih menggunakan kaidah ini. Itu adalah aktivitasnya, senyawa test set itu berada dalam kisaran nilai maksimum minimum dari training set. Jadi, kalau ada grafik, atau kalau kita buat seperti kita urutkan, maka test set itu berada di dalam rentangnya training. Semoga nanti terbayang ya. Nanti ada di slide akhir ada penggambarannya seperti apa kita memposisikan training dan test set jika memilihnya secara manual seperti itu. Nah, ini urutannya. Jadi ada pengkoleksian data, pengumpulan data. Kemudian di feature ini bahasa lain dari deskriptor. Jadi di istilah, karena ini juga banyak bersinggungan dengan teman-teman di ilmu komputer. Nah, di ilmu komputer itu membahasnya deskriptor itu atau sifat-sifat utama itu sebagai feature. Nah, kemudian kita bagi menjadi training set dan test set. Training set ini kemudian membangun persamaan QSAR, dapatlah model, kemudian validasi itu menggunakan test set. Jadi ini hubungan antar keduanya. Jadi test set itu tidak untuk membangun persamaan atau model QSAR, tapi digunakan nanti di ujung untuk memvalidasi. Nah, ada beberapa metode pemisahan dataset. Ini bisa manual, tapi sekarang juga sudah mulai dikembangkan oleh Profesor Kunal Roy. Ini termasuk sekarang begawannya QSAR. Beliau membangun DTC Lab. Ini webnya, bisa rekan-rekan nanti akses di sana. Jadi mereka sudah membuat semacam software sederhana berbasis Java
Jadi bisa membagi tadi dataset yang awal dibagi menjadi training set dan test set. Pembagiannya itu ada banyak pendekatan atau metodenya. Ada yang berbasis Kennard-Stone. Ini di laman ini bisa dilihat seperti apa basis atau prinsip Kennard-Stone. Juga bisa berbasis jarak Euclidean atau juga berbasis tadi aktivitas seperti yang tadi Jain tadi. Jadi kita membaginya berdasarkan aktivitasnya. Ini persamaan bagaimana mereka menghitung distance-nya tadi. Di dalam Euclidean distance, ini jarak-jaraknya. Nah, ini paper yang menjelaskan metode-metode ini. Jadi, sengaja saya cantumkan papernya, jadi ketika teman-teman ingin membahas lebih lanjut, bisa ditelusuri papernya. Ini metode pemisahan dataset. Setelah dipisahkan, nah, kemudian ada beberapa catatan penting untuk data biologis. Yang pertama adalah perhatikan satuannya, karena di paper itu mereka pasti menyebutkan IC50-nya misalnya, itu dalam satuan mikromolar kah, atau nanomolar, atau lain sebagainya. Jadi harap diperhatikan. Nah, misalnya peneliti A mensintesis analog senyawa sebanyak 5, kemudian peneliti berikutnya 10, tapi masih yang sama. Kemudian peneliti berikutnya misalnya 5 lagi, kan kalau digabungkan jadi 20. Nah, itu boleh digabungkan, tapi dengan ada syarat dan ketentuannya. Ini mirip seperti layanan internet ya, ada S dan K yang berlaku. Nah, pertama adalah pengukuran datanya harus dalam kondisi yang sama. Jadi misalnya si A ini mengukur aktivitas biologis tersebut, misalnya penghambatan kanker misalnya, penghambatan kankernya dengan suhu sekian, dengan menggunakan sel kanker sekian, sel kanker A misalnya, maka jika kita mau menggabungkan dari artikel lain, maka artikel lain tersebut harus juga menggunakan suhu yang sama dan juga dengan sel target yang juga yang sama. Jadi tidak boleh dalam kondisi yang berbeda. Kemudian prinsipnya adalah semakin bervariasi nilai data, maka semakin baik. Jadi rank-nya itu luas, semakin luas rank nilai aktivitasnya maka semakin baik. Jangan yang terlalu berdekatan. Ini beberapa catatan untuk data-data biologis dalam membuat persamaan kisar. Nah, tadi saya jelaskan ada beberapa dimensi dalam deskriptor yang juga sudah digunakan. Ada yang 0 dimensi. Ini parameternya itulah indeks konstitusional. Jadi ini sangat mudah. Ada jumlah atomnya berapa, jumlah atom selain H berapa, kan itu bisa kita amati langsung di strukturnya. Ini bisa kita ekstrak sendiri, bisa kita rekap sendiri seperti itu. Dan jumlah ikatan aromatis, jumlah ikatannya, kemudian jumlah volume van der Waals begitu ya. Dan lain sebagainya. Ini yang paling sederhana. Kemudian juga bisa sifat-sifat molekul. Misalnya kondisi tidak jenuhnya, atau berarti kan ini berarti berapa jumlah ikatan rangkapnya. Kemudian indeks unsaturation, faktor hidrofilik dan sebagainya. Nah, ketika sudah 1D, itu sudah mulai biasanya sudah mulai melibatkan software begitu. Ada menghitung fragmennya, kemudian fingerprint. Fingerprint ini mirip-mirip seperti yang 0D, tapi lebih sudah komputasional nih penghitungannya. Kemudian 2D itu ada sifatnya topologi, ada winner, ada balaban, ada subgraph, dan seterusnya. Nanti saya bagikan beberapa e-book yang utama yang mungkin bisa lebih menjelaskan makna-makna ini, karena kalau dijelaskan sekarang akan sangat panjang. Ini 2D. Nah, 3D atau 3D, dimensi deskriptor yang 3D itu ada sifatnya elektronik, ada momen dipol, kemudian HOMO LUMO itu termasuk dimensi 3D. Kemudian ada spasialnya, ada radius gerasi, kemudian seberapa densitasnya, berapa volumenya, begitu itu termasuk deskriptor 3 dimensi dan lain sebagainya. Ada sangat banyak deskriptor.
Saya di paper saya itu saya menghitung sekitar 1.800-an itu dengan software gratis. Ya. Dengan software yang berbayar tuh Dragon itu bisa lebih banyak lagi, bisa hampir 5.000 deskriptor. Jadi kita mengekstrak sebanyak mungkin informasi dari struktur karena kita tidak bisa memastikan di awal dari sekian banyak deskriptor itu yang manakah yang paling menggambarkan aktivitasnya. Jadi model QSAR yang baik adalah yang bisa menggambarkan aktivitas berdasarkan strukturnya. Nah, struktur itu diturunkan menjadi deskriptor-deskriptor ini. Mirip seperti teman-teman misalnya, si A ini punya mata seperti ini, punya tinggi badan sekian, punya berat badan sekian, punya kulit berwarna seperti ini, punya warna rambut dengan tipikal seperti ini. Nah, itu kalau di senyawa kimia di dalam QSAR adalah disebut sebagai deskriptor yang mendeskripsikan molekul-molekul itu. Ini deskriptor. Kemudian, nah, ini yang tadi bilang software yang bisa untuk menghitung deskriptor. Ini saya ambil dari paper reviewnya dan Sudin Duncan. Ada semoga bisa terbaca. Jadi ada ini nama-nama softwarenya, ini jumlah deskriptor yang bisa mereka hitung. Ini jenis deskriptornya, kemudian web tempat kita bisa mendownloadnya. Dan ini apakah dia komersial atau gratis. Nah, beberapa yang paling populer itu dan yang juga pernah saya gunakan karena gratis ya. Kan prinsip kita adalah jika ada yang gratis kenapa harus bayar. Tapi memang namanya gratis ada banyak keterbatasan. Dragon yang paling populer juga karena bisa menghitung 4.800-an deskriptor, sangat banyak dan memang dia berbayar. Kemudian yang E ini freeware tapi tidak dijelaskan berapa banyak yang bisa dihitung. Saya kemarin menggunakan Padel. Padelnya juga cukup banyak yang bisa dihitungnya, dia juga freeware. Ada 1.800-an deskriptor yang bisa dia hitungkan dari senyawa-senyawa kita. Jadi ada juga selain yang komersial juga banyak software-software yang bisa menghitung deskriptor yang cukup baik. Nah, MOE ini yang juga populer di kajian QSAR dan kimia komputasi ini berbayar, cukup mahal. Infonya 1 tahunnya itu sekitar 42 juta. Memang dia sangat powerful dengan harga seperti itu. Nah, ini beberapa software atau web yang bisa menyediakan penghitungan deskriptor untuk kita. Nanti kalau teman-teman berminat bisa dikaji lebih lanjut. Di webnya sudah saya sajikan di sini. Atau kalau mau bisa langsung mengakses papernya dan Sudin dan kan tersebut. Kemudian, nah, deskriptor yang banyak tadi itu tentunya tidak bisa semuanya kita gunakan di dalam persamaan model. Karena secara statistik, misalnya kita punya 15 senyawa di training set, maka yang bisa kita inputkan, kalau kita misalnya menggunakan SPSS misalnya, dalam nanti membuat modelnya, itu mungkin software yang paling familiar bagi teman-teman, atau mungkin dengan R, kalau teman-teman mau yang pakai gratis itu yang R, tapi agak lebih rumit karena dia pakai bahasa pemrograman. Yang gampang dengan SPSS saja, SPSS itu misalnya kita punya 15 nyawa, itu deskriptornya paling banyak adalah 14 karena n-1. Jadi misalnya tadi kita hitung ada 1000-an lebih, maka dari 1000 itu memilih sehingga menjadi hanya 14, itu kan perlu pemilihan yang tidak bisa sembarangan juga. Tidak bisa pakai perasaan. Oh, kayaknya yang ini nih, kayaknya yang ini. Jadi ada banyak caranya. Jadi bagaimana memilih deskriptor yang paling berperan atau paling mungkin nanti menghasilkan model QSAR yang baik, yang artinya adalah dia paling berhubungan dengan aktivitasnya nanti, maka ada beberapa metode yang bisa digunakan. Ada metode klasik, di SPS itu ada pilihan forward, backward, dan stepwise. Jadi mungkin teman-teman yang sudah biasa menggunakan SPSS dan membuat persamaan berganda, multiple linear regression, itu ada 3 pilihan ini yang juga disediakan di sana. Ada forward, itu berarti dimulai dari mulai dari yang sedikit, kemudian banyak.
Kalau backward dimulai dari banyak kemudian dikurangi sumbu X-nya itu, variabelnya itu. Nah, kemudian ada yang stepwise. Stepwise itu antara backward dan forward. Kemudian ada variable selection berdasarkan prediction, ini yang klasik. Kemudian sudah yang dengan AI, jadi mungkin teman-teman juga sekarang lagi hype ini ya, artificial intelligence di segala aspek teknologi, bahkan termasuk di kamera HP juga sekarang sudah menggunakan AI, artificial intelligence. Nah, ini juga sudah mulai digunakan. Ada dengan GA, genetic algorithm yang saya gunakan kemarin di penelitian. Ada dengan ANN, ini juga saya gunakan di S2. Dan juga beberapa metode AI lainnya atau AI lainnya. Kemudian juga metode-metode lainnya yang juga ada tapi tidak terlalu dominan, ada metode penggantian, metode KNN, K-nearest neighbor, ini KNN sering disingkat, kemudian SPA dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa metode di dalam memilih deskriptor yang sangat banyak tadi, sehingga menjadi visible untuk dibuat modelnya. Jadi dalam QSAR itu konsepnya adalah semakin sederhana model, artinya adalah jumlah X-nya itu sedikit, jadi kan Y sama dengan X sekian, AX1 tambah BX2 dan seterusnya. Semakin sedikit jumlah deskriptor, itu semakin baik. Jadi jangan, jadi sebisa mungkin tidak terlalu panjang persamaannya. Jadi itu, makanya kita harus memilih deskriptor yang paling berhubungan dengan aktivitas. Nah, kalau tadi memilihnya, kemudian membuat persamaan kisarnya itu melibatkan metode statistika. Ada beberapa jenis metodenya. Ada yang menggunakan multiple linear regression, yang pertama ini, yang ini mungkin familiar, Y, ada konstantanya, kemudian ada konstanta 1 dikali X1, konstanta 2 dikali X2, dan seterusnya. Sampai konstanta K dikali XK. Ini X itu adalah deskriptor. Tadi konsepnya adalah semakin sedikit atau semakin pendek persamaan ini atau semakin sederhana maka semakin baik. Kemudian dengan PLS itu lebih kepada penggambaran secara kuadran. Kemudian ada feed forward back propagation neural network ini. Ini ANN tadi yang saya sebutkan. Ada input, ini adalah deskriptor, ini adalah aktivitas. Jadi kita ada namanya adalah hidden layer, penghubungnya itu jadi tidak langsung. Jadi ada weight di sini, ada bobot yang dikalikan, kemudian baru dikalikan bobot kedua sampailah menghasilkan. Nah, ini yang disebut sebagai persamaan tidak linear. Kalau ini linear, kalau ini kan ada pengali dulu, kemudian dikalikan lagi, dikalikan bobot lagi, maka disebut sebagai tidak linear. Nah, makanya penggunaan yang linear ini lebih mudah diinterpretasikan untuk mendesain. Jadi misalnya berdasarkan koefisien ini, misalnya ini negatif, berarti kan semakin naik nilai deskriptornya, maka semakin aktif dia, karena semakin rendah nilai IC-nya. Kalau ini kita agak sulit menginterpretasikan karena akan sangat banyak nanti faktor pengalinya. Ini ada yang namanya GRNN. Ini lebih rumit dari yang ANN ini. Ada dua lapisan hidden-nya, penghubung sebelum ke output. Kemudian ada yang namanya Gaussian proses. Jadi ini yang bagaimana mereka membuat fungsinya. Dua yang paling populer adalah kalau linear adalah MLR dan PLS. Jika non-linear adalah yang kalau tidak ANN ada yang ini General Regression NN. Nah, ini metode statistik dalam penyusunan model QSAR. Nah, seperti apa peran di dalam metode statistik dalam QSAR? Nah, ini Gaussian ini berdasarkan beberapa database ya. PubMed itu yang berhubungan dengan kedokteran, Scopus kita sudah tahu sendiri. Kemudian ini rankingnya, papernya meranking. Dengan Gaussian ternyata ada cukup banyak. Kemudian KNN tadi lebih banyak lagi. Paling banyak adalah yang di ranking satu adalah dengan MLR. Karena tadi saya jelaskan bahwa MLR ini paling mudah diinterpretasikan terutama jika akan mendesain senyawa baru. Seperti itu. Nah, kemudian juga berikutnya adalah yang PLS, partial least square ini juga karena masih linear sifatnya,
juga masih dominan. Yang SVM ini yang juga sudah berbasis machine learning, mungkin teman-teman juga pernah dengar. Ini biasanya melibatkan teman-teman di ilmu komputer. Nah, ini juga sudah juga agak mulai trending ya, mulai banyak yang menggunakan. Jadi ini beberapa tren masih MLR dan FLS karena sifatnya linear yang masih banyak digunakan. Nah, tadi maka setelah kita membuat model, maka perlu ada yang namanya validasi. Jadi memastikan model itu akurat dan reliable, artinya sahih gitu ya kalau bahasa lainnya. Nah, validasi itu ada dua jenis. Ada yang internal yang melibatkan training set sendiri, ada yang sifatnya eksternal yang melibatkan test set yang tadi sudah kita pisahkan. Nah, di internal sendiri ada beberapa parameter statistik yang bisa digunakan. Ada R kuadrat, ini bisa sangat gampang prediksi dan eksperimen kita plotkan, kemudian kita buat persamaan garisnya. Seberapa dekat antara prediksi dan eksperimen itu menggambarkan R kuadrat. Kemudian ada disebut sebagai Q kuadrat, leave one out. Jadi ini metodenya ada juga di beberapa software kisar. Ada Q kuadrat untuk leave many out, LMO. Ada Y randomization atau Y scrambling begitu. Kemudian ada bootstrapping. Nah, sekarang trennya adalah menggunakan applicability domain. Ini juga saya gunakan di paper kedua saya ketika S3. Ini ada beberapa pendekatan, ada pendekatan leverage yang saya gunakan, yang paling umum juga pendekatan dengan leverage. Ada interpolasi training set, kemudian juga ada berbasis pendekatan berbasis cluster. Di AD ini juga karena disyaratkan oleh OECD, teman-teman bisa googling apa itu OECD. Dia lembaga ekonomi tapi itu juga agak kaget, oh ternyata mereka juga mengatur tentang QSAR. Jadi termasuk salah satu validasi wajib di dalam model QSAR. Nah, setelah di internal validasi tadi, juga ada eksternal tadi, yang test set. Ini juga yang paling wajib, ada R kuadrat prediction, dan seterusnya. Nanti kita lihat seperti apa R kuadrat M, bagaimana cara menghitungnya. Ini validasi yang juga, jika tahap validasi ini tidak lolos, artinya tidak valid modelnya, maka tidak bisa digunakan. Maka kita perlu rearrangement model QSAR-nya. Paling sering adalah menukar antara training dan test set. Jadi yang awalnya training masuk ke test set, yang awalnya test set masuk ke training. Kita atur ulang, kita pilih ulang kembali. Nah, di sinilah tantangan di dalam penelitian metode QSAR. Rumitnya di sini, agar model yang kita hasilkan bisa valid. Nah, di salah satu paper itu ada merangkum beberapa penelitian yang terinspirasi oleh QSAR. Tapi di luar bidang kimia komputasi gitu ya. Nah, ini ada jurnal Sensory, itu dia menganalisis sensor terhadap anggur merah begitu ya. Nah, ini pada tahun 2008. Kemudian juga diterapkan di peramalan produksi dan hasil dari gandum gitu ya. Nah, itu juga bisa dengan model QSAR. Kemudian juga ke teman-teman di ilmu komputer, ada penggunaan GA dan NN itu. Kemudian ini juga ada banyak sekali juga di bidang bahan bakar, kemudian di bidang remote sensing atau penginderaan jauh, hydroinformatics juga, bagaimana dia ekspresi gen, jadi bagaimana ekspresi gen itu bisa memodelkan sehingga untuk memprediksi parameter rusaknya atau ambruknya dam. Itu kan sangat jauh dari kimia komputasi ya, atau perancangan obat, tapi juga digunakan oleh teman-teman di hydroinformatics. Kemudian ada banyak sekali. Kemudian berikutnya ini di papernya Muratov tahun 2020 kemarin. Nah, ini bahkan juga di bidang schizophrenia research, jadi penyakit-penyakit itu di bidang kedokteran juga menggunakan metode QSAR di dalam penelitiannya. Jadi sangat luas cakupan metode QSAR ini, sehingga bisa digunakan oleh teman-teman di luar
kimia, komputasi, bahkan bisa di banyak sekali bidang. Bahkan ada manajemen dan teknik sipil yang juga menggunakan metode berbasis kisar. Sebagai gambaran saja bahwa kisar itu tidak hanya terbatas pada kimia komputasi. Nah, kita sedikit melihat apa yang sudah saya kerjakan kemarin di sebagian penelitian S3 saya jadi saya menggunakan kisar untuk mendesain. Maka kalau namanya kisar untuk desain, maka pilihan yang paling utama adalah kisar yang modelnya linear. Nanti kita lihat ini persamaannya linear. Nah, seperti ini saya mendesain turunan senyawa asam betulinat yang lebih potensial sebagai inhibitor maturasi HIV. Maturasi itu pematangan virus HIV sehingga dia siap untuk menginfeksi sel lainnya. Maka ada banyak tahapan yang bisa dihambat. Nah, saya kemarin fokus kepada tahapan maturasinya itu. Ini dipublikasikan di CMUJ, Scopus ketiga. Jadi, nah ini tadi yang saya singgung di awal, ada R kuadratnya, ada SEE, ada R kuadrat M, R kuadrat tes, Q kuadrat tadi yang kita bahas di sebelumnya sebagai tahapan validasi, juga ada R kuadrat M. Nah, kita lihat pertama adalah dataset. Jadi, saya punya 29 senyawa. Di 29 senyawa ini, saya bagi menjadi, karena 29 kan hampir ke 30, maka 24-nya adalah saya digolongkan sebagai training, 5-nya sebagai test set. Nah, trainingnya dikodekan sebagai A, test setnya sebagai B. Jadi ini saya masih menggunakan senyawa turunan asam betulinat. Dengan R yang berbeda, R-nya seperti ini. Kemudian di split atau dipisahkan, ada yang menjadi training set, ada yang menjadi test set. Kemarin saya menggunakan activity base. Jadi masih menggunakan prinsipnya Jain. Jadi kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Nah, kemudian disampling lah dari 29 itu disampling untuk sebagiannya menjadi test set. Nah, ini kemudian karena sifatnya ini kimia komputasi, kita perlu melakukan yang namanya optimasi geometri sehingga strukturnya itu sestabil mungkin. Karena di alam itu kan kondisi senyawa itu mencari kondisi paling stabil. Ini mungkin juga sudah dijelaskan oleh Bu Berlian kemarin di UTS. Jadi kita harus melakukan optimasi geometri sehingga struktur yang mau kita hitung deskriptornya, kan setelah itu kita melakukan perhitungan deskriptor, itu harus sestabil mungkin. Jadi jangan sampai strukturnya masih yang belum stabil. Nah, metode optimasi itu mungkin sudah juga dijelaskan oleh Bu Berlian di awal. Saya kemarin menggunakan DFT dengan fungsional B3LYP dengan basis set 631G. Mungkin bisa dibahas dulu aja semoga di pekan depan. Nah, saya menghitung deskriptor 3 dimensi dengan menggunakan software Padel. Nah, ada 431 deskriptor topologi yang dihasilkan. Nah, kemudian di screen atau dipilih menjadi 8. Jadi dari 400 lebih menjadi 8. Menggunakan apa? Saya menggunakan metode genetic algorithm atau GA. Memilihnya itu dengan bantuan build kisar. Kemudian 8 deskriptor inilah yang kemudian digunakan untuk membangun model kisarnya. Nah, modelnya kemudian dibangun, kemudian ada validasi yang saya gunakan berdasarkan Frimayanti itu. Ada nilai R kuadratnya, ada nilai SEE, ada nilai Q kuadrat, ada nilai F, kemudian ada nilai R kuadrat M. R kuadrat M itu seperti ini, ada penjelasannya. Ada R kuadrat dikurangi dengan R kuadrat 0. Nah, kemudian persamaan kisar itu kemudian saya buat untuk menjadi desain. Didesain. Nah, kemudian diteruskan validasinya menggunakan applicability domain.
Ini ada penjelasan, ada istilah H di sana. H itu leverage. Kemudian ada H starnya, ada H kritisnya dengan rumus seperti ini. Nanti kita lihat. Nah, kemudian deskriptor terpilih dari 400 tadi, pilih menjadi 8. 8-nya itu ada ini, ada topological distance based autocorrelation dan seterusnya, ada muatan, ada juga surface area atau luas permukaan, kemudian ada RDF-nya, radial distribution function. Ini detailnya ada di buku yang nanti saya sharekan. Bukunya adalah Handbook of Molecular Descriptor. Jadi di sana dijelaskan seperti apa sih RDF ini, PPSA ini, dan seterusnya. Ini penggambarannya, ada 2 molekul paling lemah dan paling aktif yang saya coba jelaskan di paper itu. Dan apa hubungan antara strukturnya terhadap deskriptor ini. Maka kita coba menginterpretasikan. Oh, ternyata kalau penambahan ini, deskriptor ini meningkat, yang lain berkurang. Seperti itu. Nah, kemudian ada 4 model yang saya hasilkan. Model 1 yang masih sangat panjang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih melibatkan 8 model itu, 8 deskriptor, maaf. 8 deskriptor. Nah, kenapa 8? Nah, di dalam QSAR itu ada semacam kesepakatan atau hukum tak tertulis gitu ya. Jumlah deskriptor itu tadi disebutkan tidak boleh terlalu banyak. Nah, sebanyak apa yang dianggap terlalu banyak itu, ada yang membatasi paling banyak itu 1/3 dari jumlah di senyawa di training, paling sedikit kalau bisa malah 1/5 atau malah 1/6. Jadi ranknya adalah antara 1/3 sampai 1/6 dari senyawa-senyawa yang ada di training set. Karena saya punya 24, maka paling banyak adalah 1/3 dari 24. Maka adalah 8. Kenapa saya pilih 8? Dari 400 sekian itu saya pilih 8. Itu alasannya. Jadi sebanyak-banyak itu adalah 1/3 dari senyawa training set. Tapi akan berusaha terus saya kurangi. Karena tadi prinsipnya adalah semakin sedikit jumlah deskriptor atau semakin sederhana model QSAR, maka semakin baik. Ini 8, ini 7, ini 6, ini 5. Tinggal 5 kita lihat parameter validasinya. R kuadrat internal ini 0,792. Ini juga sudah cukup masuk. Oh ya, di QSAR itu ada kesepakatan juga. R kuadrat untuk training itu minimal 0,6. R kuadrat untuk tes itu minimal 0,5. Asal ini sudah lebih dari 0,6, ini sudah 0,5, berarti sudah dianggap valid. Kalau berdasarkan nilai R. Nah, ini R kuadratnya 0,792 tidak terlalu berbeda jauh dengan yang 8 deskriptor yang lebih rumit ini. R kuadratnya malah justru juga tidak terlalu beda jauh. Q kuadratnya juga baik, R kuadratnya juga masih baik. Jadi berdasarkan hasil ini maka dianggap model 4 itu paling sederhana dan valid. Maka digunakan adalah model 4 ini. Jadi kita mulai dari yang paling banyak, kemudian kita kurangi. Kan di SPSS juga bisa seperti itu ya. Ini menggunakan metode backward namanya. Jadi dari yang banyak kita kurangi menjadi yang lebih sedikit modelnya. Nah, kemudian kita hubungkan antara, nah di minggu depan insya Allah kita coba melakukan seperti apa memprediksi sehingga dihasilkan kurva seperti ini di dalam QSAR. Kita pelan-pelan saja, hari ini kita pengenalan dulu. Jadi R kuadratnya setelah diplotkan antara observernya, artinya yang benar-benar dilakukan oleh si peneliti sebagai sumber. Kemudian ini yang saya prediksi menggunakan model 4 tadi. Nah, itu ternyata setelah diplotkan, R-nya adalah 0,98, cukup baik. Yang biru adalah training set, dan tadi saya bilang, senyawa test set yang merah-merah 1, 2, 3, 4, 5 ini menjadi rank-nya berada di dalam cakupan training set. Jadi dia tidak boleh paling besar atau yang paling kecil. Itu berdasarkan Jain tadi. Konsepnya adalah training harus lebih kecil dari test set dan harus lebih besar dari test set. Rank-nya, begitu ya. Kemudian ini kita hitung residu itu berarti adalah jarak antara prediksi dan observasi atau calculated itu ya. Kemudian dihitung di jaraknya berapa. Ini juga menunjukkan seberapa akurat
persamaan yang kita peroleh. Nah, ini referensi yang teman-teman bisa gunakan. Nanti mudah-mudahan jika ingin bisa saya share e-booknya. Nanti lewat Google Classroom mungkin atau lewat saya Google Drive saya upload, kemudian teman-teman bisa akses. Ini buku-buku yang menjelaskan lebih detail. Dan sebagian besar materi yang kita bahas ini adalah saya kutip dari buku-buku ini. Baik, itu untuk pengantar untuk pertemuan pertama kita hari ini. Kita berkenalan dengan metode QSAR. Semoga bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu. Kita pelatihan bagaimana melakukan pemodelan QSAR dari data yang sederhana. Nanti kita coba buat modelnya, kemudian kita coba validasi, kemudian kita coba merancang senyawa baru dan bagaimana hasilnya nanti. Dengan harapan senyawa baru itu lebih aktif dari senyawa-senyawa yang sudah ada. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.